Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Naura Hairunisa, kelas 12 Keperawatan, nomor absen 1. Asal sekolah saya di SMK Kesehatan Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian obat secara suppositoria. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada guru pembimbing saya mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan yang bernama Bu Desi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian obat secara suppositoria. Suppositoria ini yaitu bentuk sediaan yang digunakan untuk memberikan obat-obatan dengan cara dimasukkan ke dalam lubang tubuh di mana ia larut atau meleleh untuk mengarahkan efek lokal sistemik. Adapun macam-macam pemberian obat secara suppositoria. Yang pertama diberikan di rektal atau disebut dengan suppositoria. Bentuknya seperti peluru. Cara penggunaannya digunakan lewat rektal atau anus. Suppositoria rektal berbentuk torpedo mempunyai keuntungan, yaitu bila bagian yang besar masuk melalui jaringan otot tertutup dubur, maka suppositoria akan ditarik masuk dengan sendirinya. Terus yang kedua yaitu di bagian vagina, bentuknya bola lonjong seperti kerucut. Cara penggunaannya dimasukkan lewat vagina. Suppositorokema atau suppositoria sisipan yaitu suppositoria vagina yang dibuat dengan cara mengempa massa serbuk menjadi bentuk yang sesuai atau dengan cara pengkapsulan dalam gelatin lunak. Yang ketiga yaitu uretal suppositoria. Bentuknya panjang, batang panjang antara 7 cm sampai 14 cm. Cara menggunakannya melalui uretra. Adapun keuntungan dari pemberian obat secara suppositoria dibanding dengan pemberian obat secara oral. Yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi dalam lambung. Yang kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan asam lambung dan asam lambung. Yang ketiga, yaitu obat dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada menggunakan obat secara peroral. Yang keempat yaitu baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat per rektal yaitu yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini, rektum mengandung sedikit cairan pH 7,2 dan kapasitas daparnya rendah. Epitel rektum keadaannya berlemak, maka diutamakan obat yang mudah larut dalam lemak. Yang kedua yaitu faktor fisika kimia dari obat dan basis. Yang pertama, ada kelarutan obat. Kelarutan obat ini, obat yang mudah larut dalam lemak akan lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut dalam air. Yang kedua, yaitu kadar obat dalam basis. Kadar obat dalam basis ini, bila kadar obat naik, maka absorpsi obat semakin cepat. Yang ketiga, yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel ini, yaitu ukuran obat akan mempengaruhi kecepatan larut dari obat ke cairan rektal. Yang keempat yaitu basis suppositoria. Basis suppositoria ini yaitu obat larut dalam air dan berada dalam basis lemak. Setelah masuk dalam rektum dan obat akan segera diabsorpsi dan aksi kerja awal obat akan segera nyata. Obat yang larut dalam air dan berada dalam basis larut dalam air. Aksi kerja awal dalam obat akan segera nyata bila basis terjadi
segera larut dalam air. Pengemasan obat supositoria yaitu yang pertama, dikemas sedemikian rupa sehingga tiap supositoria terpisah tidak mudah hancur dan meleleh. Yang kedua, biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah, kemudian dikemas dalam dus. Yang ketiga, harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.